Hukum hutang piutang. Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya, memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan hal lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Rukun dan syarat hutang piutang. Hukum hutang piutang ada 3, yaitu syarat pemberian hutang antara lain ahli tabarut atau orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid atau pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah atau kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, dan ditimbang. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya. Sikhat ijab kabul. Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya saya menghutangimu atau memberi hutang, dan ucapan kabul misalnya saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. 1. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. 2. Pemberian hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. 3. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak Rasulullah SAW. 4. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. 5. Segera melunasi hutang. Adab hutang piutang. Adapun adab atau etika hutang piutang dalam Islam sebagai berikut. 1. Seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. 2. Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. 3. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. 4. Berhutang pada orang yang berpenghasilan. 5. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. 6. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. 7. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang. 8. Pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu atau menangguhkan. 9. Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. 10. Berterima kasih kepada orang yang berpiutang. Hikmah hutang piutang. Tujuan dari hikmah diperbolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup. Karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkannya hutang dari pihak yang berkecukupan. Sekian dari saya. Apa itu definisi riba dalam Islam? Riba adalah praktik yang dilarang dalam Islam yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atau keuntungan yang tidak wajar dalam transaksi keuangan. Dalam konteks berjualan, riba dapat terjadi dalam bentuk penambahan bunga atau keuntungan yang tidak wajar dalam transaksi jual-beli. Pentingnya menghindari riba dalam berjualan.
Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Praktik riba diharamkan karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang seimbang dalam Islam. Sebagai pedagang, penting untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan tidak mengandung unsur riba dalam berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wijaya. Nama saya Muhammad Satria. Nama saya Riyadul Sanjaya. Nah, di sini kita bakal wawancara Bapak. Siapa namanya Pak? Mahfud. Mahfud. Bapak Mahfud. Pertama, bagaimana Bapak mulai usaha ini Pak? Awalnya turun temurun. Oh, dari orang tua. Oh gitu. Ini lu nanya yang kedua, apa produk atau layanan yang bisa Anda jual? Batagor. Yang ketiga, apa yang membuat Anda terinspirasi untuk terus melakukan kegiatan jual beli? Disyukurin aja, jalanin disyukurin. Bagaimana Bapak menentukan harga produk yang Bapak jual ini Pak? Dari satuan. Oke. Ya Pak, makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.